Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Cynthia, NPM 1911010057, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran fikih yang diampu oleh Ibu dosen Agus Susanti MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surah An-Nas, lalu dilanjut dengan surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsensi anak-anak ya. Yang pertama Farida Hadir. yang kedua Abel Hadir. yang ketiga Mita, Hadir. yang keempat Repti, Hadir. yang kelima Leni, Hadir. yang keenam Nopi. Hadir. Baik, hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Baik, jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jihad dalam Islam, subbabnya yaitu makna jihad. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai makna jihad. Baiklah, selanjutnya marilah kita amati bersama-sama foto yang terakhir, yang paling bawah, yaitu foto guru yang sedang mengajar dan juga siswa-siswa yang sedang belajar. Jadi belajar atau menuntut ilmu itu dalam Islam disebut juga dengan jihad ya. Jadi dikategorikan dalam kategori jihad fisabilillah. Baik, siapa yang akan menyampaikan isi kandungan dari gambar tersebut? Dipersilakan. Ibu. Baik, dipersilakan pada Mita. Belajar. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya. Itu dengan mengangkat derajatnya dengan ilmu-ilmunya pula. Dan salah satu dari itulah adalah Allah mengangkat derajat mereka dalam sejelas-jelasnya. Orang yang berjihad menuntut ilmu merupakan bagian dari dakwah, sementara dakwah dalam Islam merupakan hal yang paling utama untuk mengajak kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang paling baik berkata adalah keseriusan kepada Allah SWT. Ketika seorang sudah menghambakan dirinya kepada Allah semata, maka semuanya akan dimudahkan, baik itu urusan di dunia, terlebih lagi urusan akhirat. Menurut ilmu adalah bagian dari menjaga diri kita untuk jauh lebih baik memahami setiap persoalan yang kita hadapi dalam lingkungan kehidupan. Di setiap tindakan yang akan kita lakukan, pasti kita akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan akan bertindak lebih dahulu tanpa berpikir. Menurut ilmu dan jihad, ada dua hal yang tidak bisa terlepas karena bagian dari dakwah. Baik, terima kasih kepada Mita atas pendapat yang telah disampaikan mengenai gambar yang ketiga, yaitu gambar menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu merupakan salah satu jihad ya. Menuntut ilmu dan jihad itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena menuntut ilmu itu merupakan bagian dari dakwah. Nah, ilmu sendiri itu berasal dari bahasa Arab ya. Asal kata ilmu adalah ilman. Kata ilman merupakan isi masdar. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengetahui. Jadi umat Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada manusia yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Merupakan ayat yang menjelaskan tentang belajar. Nah, sementara kata jihad itu kan berasal dari bahasa Arab jahadu jahdun, yang dapat diartikan usaha, atau juhdun yang berarti kekuatan. Maka secara bahasa jihad itu diartikan untuk mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan, dan penuh tekad bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan yang benar, termasuk jalan menuntut ilmu. Baik, kita masuk ke materi ya, mengenai makna jihad. Jadi umumnya jihad itu cenderung diartikan sebagai perang fisik atau bersenjata. Padahal jihad itu tidak hanya perang fisik ya, tetapi menuntut ilmu, bekerja keras, lalu juga berperang melawan penjajah itu termasuk jihad. Nah, umumnya jihad itu kalau di orang-orang awam itu hanya perang fisik saja atau bersenjata. Nah, setiap mukmin itu diperintahkan untuk berjihad, bukan sekedar jihad tetapi dengan sebenar-benarnya jihad. Dalilnya yaitu Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78. Lalu dalil-dalil kewajiban muslim berperang itu memang banyak ya. Di antaranya Al-Anfal ayat 15, ayat 16, ayat 45. Dan ada juga perintah penguasa tertinggi atau imam untuk berperang sebagai konsekuensi dari taat kepada ulil amri. Dalilnya An-Nisa ayat 59. Nah, beberapa alasan bahwa jihad itu tidak selalu identik dengan perang melawan musuh, diantaranya yaitu perbedaan makna kosakata yang dipakai di dalam Al-Quran. Jadi terdapat kekeliruan dalam pemaknaan kata kitol yang disamakan dengan kata jihad. Kekeliruan dalam membedakan keduanya itu dipengaruhi oleh kesalahan mengidentifikasi semua isyarat jihad dalam ayat-ayat Madaniyah yang dimaknai sebagai jihad bersenjata. Padahal antara jihad dan kitol memiliki makna dan penggunaan yang berbeda dalam Al-Quran. Nah, jadi kitol dan jihad itu dalam Al-Quran sering disamakan artinya, padahal keduanya itu berbeda. Nah, kalau kitol itu berasal dari kata la yaqtulu qati yang berarti membunuh atau menjadikan seseorang mati disebabkan pukulan, racun, atau penyakit. Nah, kata kitol hanyalah salah satu aspek dari jihad bersenjata. Nah, sedangkan jihad itu kan tidak melulu harus mengangkat senjata ya, menuntut ilmu itu salah satu perbuatan jihad. Nah, jadi pada masa hidup Nabi, peperangan itu terjadi sebanyak 17 kali. Ada juga yang menyebutnya 19 kali, ada yang mengatakan 8 hingga 10 kali peperangan yang diikuti Nabi. Namun patut dicatat bahwa perang yang dilakukan Nabi itu adalah untuk perdamaian. Sebagai contoh, sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika penduduk Yathrib berkeinginan menghabisi penduduk Mina, maka Nabi Muhammad menghalanginya dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ka'ab ibnu Malik. Nah, sedangkan kata jihad itu digunakan dalam ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Makkah ya.
Padahal para ulama sepakat menyatakan kewajiban berperang baru turun pada tahun kedua Hijriah. Dalilnya yaitu Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Nah, di antara ayat-ayat Makkiyah yang berbicara tentang jihad, yang pertama yaitu ada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 11 ya, yang menjelaskan tentang mereka yang berhijrah setelah mengalami berbagai cobaan dan penderitaan, yaitu para sahabat yang terpaksa berhijrah ke Habsyah saat Nabi dan para sahabat masih berada di Mekah. Dan juga ada di pembukaan Quran Surah Al-Ankabut yang juga disepakati para ulama sebagai surah Makkiyah. Allah menjelaskan fitnah bagi setiap mukmin seperti halnya yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Lalu juga pada ayat ke-6 dari surah Al-Ankabut itu juga merupakan dalil dari jihad ya. Jadi kata jihad yang dimaksud pada ayat tersebut bukanlah berperang melawan musuh, tetapi jihad menanggung beban penderitaan dengan bersabar. Nah, sekali lagi kata jihad di sini juga tidak berarti perang di jalan Allah, tetapi jihad maknawi yang berupa jihad melawan hawa nafsu dan setan. Di surah Al-Ankabut ayat 69 ya, kata jihad itu bermakna melawan hawa nafsu. Jadi melawan hawa nafsu itu merupakan salah satu jihad di jalan Allah. Nah, ada juga pada Quran Surah Al-Furqan ayat 52 juga diturun sebelum Nabi berhijrah ya. Jadi surah Makkiyah. Ini juga Nabi meminta untuk berjihad. Jadi pada surah Al-Furqan ayat 52 itu artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dan dengan jihad yang besar. Banyak sekali ayat-ayat yang bermakna jihad, diantaranya An-Nisa ayat 142, lalu ada juga At-Taubah ayat 59. Nah, dalam konteks kekinian, jihad melalui lisan dan penjelasan petunjuk agama dapat dilakukan dengan pendekatan verbal seperti khutbah dan pengajian, itu termasuk jihad ya. Lalu pendekatan melalui tulisan seperti kita menulis buku-buku tentang Islam, majalah, nah itu merupakan perbuatan jihad juga. Dan selain itu jihad militer. Nah, jihad dalam Islam yaitu jihad spiritual juga ada ya, objeknya adalah jiwa manusia. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jihad itu dimaknai berbeda-beda di dalam Al-Quran, tetapi jihad itu tidak hanya semata-mata dengan mengangkat senjata, yang seperti yang sudah kita bahas, seperti melawan penjajah, lalu bekerja keras, menuntut ilmu, itu termasuk perbuatan jihad. Nah, dengan demikian cakupan makna jihad itu amatlah sangat luas, yaitu bukan hanya sekedar jihad bersenjata. Meskipun dalam beberapa literatur klasik jihad itu didefinisikan sebagai perang di jalan Allah, tetapi dalam penerapannya terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum berperang. Nah, di samping perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita wajib menghormati perbedaan tersebut. Demikian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.